Secara aspek sosial, biasanya nanti kalau anak dengan yang suka main gadget itu, yang udah kecanduan nih, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama gadgetnya. Dia nggak akan mau nih interaksi sama teman-temannya. Terus kalau aspek sosial ya, mungkin juga dia akan jadi tantrum, jadi sering ngamuk-ngamuk, berantem sama ibunya, sama pengasuhnya karena dilarang main handphone. Karena dia sudah kasih kan, secara emosionalnya dia udah nggak memahami lingkungan, itu asyik dengan dunianya gitu. Iya. Padahal efeknya kalau ada gangguan tidur itu bagi tumbuh kembang anak ada nggak dok? Ada dong. Jelas yang pertama perkembangan fisiknya nggak optimal ya, tinggi badan, berat badan, karena kan saat tidur itu proses regenerasi sel. Nah kemudian perkembangan otak juga sangat banyak berkembang. Saat lagi bobo itu dia berkembang luar biasa. Itu kalau sudah ada yang ngejalanin kayak gini tuh harus gimana ini orang tuanya dok? Harus menyadari bahwa itu tidak baik ya bunda. Yang pertama itu menyadari dulu ya dok ya. Iya, harus menyadari bahwa ada yang harus dirubah nih. Ada hal yang harus dirubah bersama. Tidak hanya pada anaknya. Kadang anak mencontoh apa yang dilakukan bundanya. Betul. Kalau bunda Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita dalam acara Obseria, obrolan seru dan ceria. Ya, kali ini Obseria kehadiran tamu yang hit. Dokter Hit. Siapa lagi kalau bukan Dokter Wani? Beliau adalah seorang dokter anak, seorang penyanyi. Mau nyanyi dulu dok? nyanyi kamar mandi. Bener ini loh, biasa tampil. Saya mau denger Dokter Wani nyanyi dulu lah. Gak mau lah, malu lah. Ya baik, biar kenal semuanya dok. Ya silahkan Dokter Wani mau kenalan dulu sama ibu-ibu dan sobat ceria di rumah. Halo mama-mama, bunda-bundi ya. Halo mama, bunda, siapa lagi ibu yang ada di rumah. Perkenalkan saya Dokter Roro Wening Gelar Pratidina Spesialis Anak. Saya adalah dokter anak di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang. Tambah lagi dok. Apa lagi dong? Di sini udah berapa lama ini di Aji Barang? Ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Selain di sini dengar-dengar juga jadi seorang dosen ya? Oh iya, saya juga seorang dosen di FK Unsud. Jadi baru masuk sih sebenarnya sih tahun lalu. Alhamdulillah kebawa CPNS-an, jadi saya juga sebagai seorang tenaga pendidik di sana. Kayaknya seneng deh ya jadi mahasiswa sambil nyanyi-nyanyi kayak. Kan gitu ya. Lanjut dong, lanjut. Ya, tapi kali ini kita tidak akan menyuruh Dokter Wening untuk menyanyi, tapi karena ini Dokter Hit, jadi kita akan membahas masalah yang hot. Apa itu hotnya? Sehot apa itu? Ini yang jadi masalah semua ibu-ibu zaman sekarang kayaknya dok, termasuk saya pribadi ya. Sekarang itu anak-anak kan seringnya pada apa-apa mainan gadget, mainan gadget. Nah, ini kita akan membahas tentang dampak gadget terhadap tumbuh kembang anak. Sangat menarik kan? Susah ya temanya ya. Tapi saya senang, saya sekalian belajar dok. Nah, ini dok, kalau untuk saat ini menurut pandangan secara umumnya Dokter Wening untuk gadget bagi tumbuh kembang anak itu gimana dok? Kalau menurut saya gadget itu pisau bermata dua ya. Jadi bisa membantu anak untuk belajar dan juga bisa malah membuat anak ini jadi nggak berkembang gitu. Jadi tergantung ya. Iya, tergantung dari sudut mana kita melihatnya dan menggunakan gadget ini secara bijaksana gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri saya itu miris juga ya. Anak-anak itu umur 1 tahun tuh udah kenal HP yang lihat. Nah, itu sebenarnya itu boleh dikenalkan dengan HP gadget itu umur berapa itu dok? Kalau dari rekomendasinya AAP 0 sampai 1 tahun itu tidak boleh sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Kecuali kita mau video call gitu ya, kita mau ngobrol jarak jauh itu masih diperbolehkan. Tapi dalam masih ada pendampingan dari orang tua. Lalu kemudian 0 sampai 2 tahun itu juga sama sebenarnya tidak direkomendasikan. Boleh juga ya. Tapi setelah 2 tahun baru boleh.
Setelah 2 tahun. Dan itu dibatasi cuma 1 jam dalam 24 jam. Jadi sehari itu cuma boleh nonton 1 jam aja, nggak boleh lebih. Gitu. Sampai usia berapa itu, Dok? 2 tahun Sampai usia 6 tahun. Sampai 6 tahun. Iya. Kalau bisa bukan dari itu. Cuma biasanya kalau di guideline itu ngomongnya sih 2 sampai 3 tahun ya, itu 1 jam. Terus mungkin 3 tahun sampai 6 tahun kan udah mulai preschool ya, dia udah mau sekolah ya, mungkin bisa lebih dari itu. Tapi tetap harus ada pendampingan, jadi nggak di lost gitu, nggak dikasih handphone aja terus dia mainan tuh nggak boleh. Biasanya kan emak-emak itu biar anteng lah, mau nyapu, mau nyuci, dikasih gadget gitu ya. Untuk anak-anak zaman sekarang itu kan umur 4 tahun aja kayaknya itu bisa setengah hari itu mainan HP sendiri. Itu dia PR kita semua ya Bun ya, karena memang agak susah ya, pusing ya. Di zaman sekarang kalau merawat mengasuh anak kan ya banyak sekali faktor-faktor eksternal, nggak cuma handphone sebenarnya, ada juga yang namanya TV YouTube, juga sama aja. Jadi screen time itu tidak hanya serta-merta di handphone, bisa di tablet, laptop, terus kemudian TV gitu. Jadi memang harus dibatasi. Nah ini dampaknya nih, Dok. Kan tadi pisau bermata dua ya. Sekarang dampak positifnya dulu, Dok. Oke, dampak positifnya ini adalah sebuah media pembelajaran. Kan zaman sekarang kan semua serba digitalisasi ya, termasuk anak-anak mulai dari SD saya rasa udah kenal tuh sama yang namanya handphone, komputer ya, mereka tugas-tugasnya juga itu ya, Dok. Nah, itu salah satu yang mempermudah gitu. Tapi dampak yang negatif adalah ya akan mempengaruhi tumbuh kembang dia jika diberikannya sejak dini. Karena waktu awal dia tumbuh di usia 0 sampai dengan 6 tahun itu yang paling penting kan stimulasi ya. Sedangkan rata-rata gadget itu menyediakan gambar-gambar aja yang satu arah, jadi tidak ada interaksi. Oh, timbal baliknya gitu ya, Dok ya. Jadi kayak cuma nonton aja. Jadi dia pasif, cuma nonton, cuma satu arah dari gadget terus ke dia, dari gadget ke dia. Jadi dia nggak ada respon untuk merespon apa yang ada di situ. Pasif toh gitu, cuma nonton, udah keasikan, keterusan gitu betul. ya. Nanti lama-lama kecanduan, Mbak. Kalau nggak di stop, maksudnya nggak dibatasi, dia nanti lama-lama kecanduan. Kita juga mungkin gitu kali ya. Kayaknya emak-emaknya juga ya. Sama aku juga. Padahal kita baru kenal HP itu mungkin belum lama ya. Mungkin tahun 2008 ya. Saya sudah kerja dong. Mungkin ini masih genset ya kayaknya saya. Genset. Ya, untuk tumbuh kembang anaknya, Dok. Apakah sudah ada ini? Kalau secara aspek sosial biasanya nanti kalau anak dengan yang suka main gadget itu, yang udah kecanduan nih, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama gadgetnya. Dia nggak akan mau nih interaksi sama teman-temannya. Terus kalau aspek sosial ya, mungkin juga dia akan jadi tantrum, jadi sering ngamuk-ngamuk, berantem sama ibunya, sama pengasuhnya karena dilarang main handphone. Karena dia sudah kasihkan. Ya. Secara emosionalnya dia udah nggak memahami lingkungan, itu asyik dengan dunianya gitu. Iya, itu yang baru aspek tadi apa emosional sama sosial ya. Terus kalau aspek fisik nih, badan. Anak-anak kalau udah duduk nonton handphone, kan dia gini terus nih. Pasti matanya akan fokus pada satu titik. Otot-otot di leher, di kepala ini nanti akan jadi tegang. Otot di mata juga sama, sehingga nanti juga akan menimbulkan kelelahan. Setelah kelelahan, dia duduk aja diem, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak nih. Cuma makan, minum, nonton, makan, minum, nonton. Jadinya apa? Obesitas. Iya, jadinya obesitas. Jadi nanti anaknya gendut-gendut karena nggak bergerak. Gitu. Selain obesitas, apalagi ini buat emak-emak biar tahu? Mungkin ya yang paling sering gangguan tidur ya. Gangguan tidur. Oh, berpengaruh juga sama? Sangat berpengaruh. Apa itu hubungannya, Dok? Jadi kalau anak yang sering nonton handphone, itu secara ilmiah di handphone itu atau di TV itu kan mengeluarkan sinar apa ultraviolet gitu ya. Jadi ada sinar-sinar radiasi yang akan mengganggu hormon kita, hormon melatonin namanya. Hormon melatonin itu hormon tidur, hormon istirahat. Ketika ada paparan sinar itu, hormon melatonin akan turun sehingga dia tidak ngantuk. Dia jadi nggak ngantuk ya, karena masih tertarik sama handphone. Karena secara nggak langsung, secara ilmiah itu menekan hormon melatonin itu supaya pada akhirnya hormon melatonin itu tidak naik, tidak kembali normal, ya udah nggak bisa tidur nanti.
Karena kita tidur gara-gara melatonin. Kalau melatonin yang nggak ada, kita nggak bisa bobo. Padahal efeknya kalau ada gangguan tidur itu bagi tumbuh kembang anak ada nggak dok? Ada dong. Jelas yang pertama perkembangan fisiknya nggak optimal ya. Tinggi badan, berat badan. Karena kan saat tidur itu proses regenerasi sel. Nah, kemudian perkembangan otak juga sangat Oh iya, banyak masih berkembang gitu ya, saat lagi bobo itu dia berkembang luar biasa. Makanya ya kalau ditanya handphone bagus nggak sih dok? Handphone kan belajar pakai handphone. Iya, tapi kita harus bijaksana. Nah, itu. Kapan anak ini butuh, kapan anak ini tidak butuh. Nah, itu yang susah ya. Kalau udah kecanduan ya sudah megang HP, nggak boleh diambil sampai tantrum gitu ya dok ya. Padahal kan kalau anak-anak itu perlu aktivitas, gerak, olahraga gitu ya dok. Betul. Ada pengalaman nggak dok yang berobat ke dokter Wening itu pasien anak yang mungkin ini efek dari HP ini? Banyak. Oh ya? Banyak. Yang pertama gangguan mood ya. Anaknya jadi gampang ngamuk. Terus kalau diajak ngobrol dia asik sendiri, nggak ada kontak mata gitu. Dipanggil diam aja gitu. Dipanggil diam aja, nggak nengok sama sekali, dia masih asik main handphone. Terus abis itu lama-lama kalau misal dia dipaparkan dengan handphone secara dalam jangka waktu yang panjang, nggak bisa ngomong, akan terlambat bicaranya. Ini gangguan bicara. Karena dia tidak melatih kemampuan dia berbicara, dia hanya melihat aja, nonton aja. Ini misalnya film apa gitu, terus dia ngomong, dia cuma nonton, tapi dia nggak mempraktekkan itu. Nah itu yang sebenarnya kurang wise, kurang bijaksana lah. Harusnya ketika ada media pembelajaran, ada handphone, ada TV, itu bisa interaktif. Tidak hanya satu arah ya, tapi dia juga bisa merespon apa yang ada di situ dan itu juga merespon balik. Ya sama seperti kita manusia. Cuman kan fungsinya digantikan oleh gadget. Ya walaupun gadget itu tidak bisa menggantikan kehadiran manusia ya Mbak. Tetap yang paling utama menurut saya adalah berinteraksi sama teman-temannya. Tetap harus main keluar, sekolah gitu ya. Sekolah, sama pengasuhnya mungkin ya, sama ibunya gitu. Supaya ya dia bicaranya lancar, terus emosionalnya juga bisa lebih stabil gitu, nggak gampang ngamuk. Kalau misalnya sering nonton handphone biasanya gampang ngamuk. Mamanya dipukulin apalah karena dia kesel, karena dia nggak mendapatkan apa yang dia mau. Sedangkan anak kecil kan belum bisa ngomong ya, aku sebel nih, aku benci nih, nggak bisa. Jadi cuma dia bisa nangis, cuman mukul-mukul gitu ya. Mukul dirinya sendiri. Gitu. Itulah namanya tantrum. Terus yang sampai pusing-pusing gitu, ada efeknya nggak dok? Biasanya itu udah agak berlanjut ya, tidak di usia preschool, tidak di bawah 6 tahun, tapi biasanya ini udah remaja. Sudah menganjang remaja tapi tetap kecanduan HP gitu ya. Iya, biasanya dia akan mengeluh nyeri kepala, terus mata kering gitu. Terus matanya juga terganggu. Terus yang jelas dia akan nyeri kepala sih, karena kan tegang nonton handphone terus dia main COC, Mobile Legends. Main nggak dok? Main nggak dok? Saya nggak bisa. Saya nonton aja, nonton adik saya main. Ya itu maksudnya mereka akan kecanduan karena saking asiknya ya, jadi main gini terus akhirnya matanya jadi kering, terus apa tuh namanya, pupilnya juga dia akan lelah ya untuk kontraksi, untuk relaksasi. Karena dalam jangka panjang gitu ya dok. Nanti matanya juga akan jadi minus mungkin atau silindris. Nah ini kalau yang sudah kejadian, tadi kan ada dokter Wening udah banyak ya kejadian kayak gitu ya, apalagi yang belum preschool itu kalau sudah ada yang kejadian kayak gini tuh harus gimana ini orang tuanya dong? Harus menyadari bahwa itu tidak baik ya bunda. Yang pertama itu menyadari dulu ya dok ya. Iya, harus menyadari bahwa ada yang harus dirubah nih. Ada hal yang harus dirubah bersama. Tidak hanya pada anaknya. Kadang anak mencontoh apa yang dilakukan bundanya. Kalau bundanya sering megang handphone, pasti anaknya akan ikutan sering megang handphone. Atau bundanya sering nonton film, ya anaknya akan ikut di sampingnya nonton film gitu kan. Nah itu yang harus dirubah. Karena contoh ulung ya anak-anak sebenarnya ya dok. Apa yang dilakukan sama orang tua ya akan dilakukan juga sama anaknya. Kalau mau mengubah anaknya ya harus orang tuanya juga. Dulu yang pertama harus dirubah ya. Setelah itu kan kita tahu nih kalau kebanyakan nonton gadget kan pasti akan menghambat tumbuh kembangnya ya, berarti dibatasi penggunaannya. Bukannya tidak boleh, tapi kita harus batasi waktunya agar tidak berlebihan. Gitu. Karena kalau udah
kita kasih kelonggaran nih, tadinya sejam, nggak apa-apa, 2 jam. Habis itu nggak apa-apa 3 jam. Nanti lama-lama mundur terus full seharian main handphone. Pulang sekolah sampai tidur. Iya, betul. Caranya gimana? Handphonenya diambil, kuncinya dibawa gitu ya. Tapi sekarang ada aplikasi itu ya dok, namanya via kontrol orang tua gitu ya. Mungkin bisa diterapkan juga bisa ya dok ya. Jadi pokoknya nih kalau ada gadget di situ nggak boleh ada sinyal, nggak boleh ada wifi ya, supaya dia nggak bisa streaming, nggak bisa browsing apa segala macam, kan akan membosankan kalau nggak bisa berselancar. Iya. Jadi misalnya ada gadget pun di situ ya sudah, atau enggak baterainya mati gitu kan, habis baterainya ya cukup. Tapi anak sekarang udah pinter-pinter. Ngecek sendiri ya? Dok, iya. Ngecek sendiri, malah tahu buka kuncinya gitu. bener. Lebih pinter dari emaknya malah. Wifi-nya matiin. Bisa nyalain wifi. Oke, baik Dokter Wening, sudah banyak ya. Tadi sudah ada batas-batas waktunya ya dok ya? Sudah. Kalau sampai 2 tahun berarti jangan diperkenalkan 0 sampai dulu. 2 tahun nggak boleh. Nih, Sama sekali nggak 2 boleh. tahun sampai 6 tahun paling Iya. nggak 1 jam. Ternyata itu ya emak-emak. Dan nggak boleh diberikan saat makan. Harus ada jam-jam khusus yang free Iya, HP gitu ya dok ya. Kalau pas lagi makan akan mendistraksi, mengganggu fokus dia saat makan, karena kan anak itu makan kan masih latihan ya, nggak langsung bisa makan. Jadi ketika ada handphone di situ dia tidak mindful eating, tidak sadar bahwa dia lagi makan gitu. Jadi kalau bisa saat makan gadget di off kan, TV, handphone semuanya nggak ada. Fokus Ya, untuk pada makan makanan itu ya. Ya, itu jadi kendala juga tuh. Banyak yang bilang, anak saya nggak mau makan dok, padahal sudah tak sambi-sambi gitu kan. Maksudnya sambinya nonton TV, sambil nonton handphone gitu kan. Ya sebenarnya kurang baik juga ya. Atau mungkin sambil jalan-jalan gitu juga kurang baik, karena dia nggak mindful. Karena kan pada prinsipnya latihan pemberian MPASI itu kan dengan kesadaran bahwa dia saat itu lagi makan, memasukkan nasi nih, memasukkan wortel nih, memasukkan sayur gitu misalnya. Ada kedekatan juga sama Orang tua, ibunya, sama iya, pengasuhnya. ya. Ya ini pesan-pesan terakhir untuk emak-emak yang di sana dan sobat ceria semuanya. Silahkan dok. Apa ya pesannya ya? Apa mau nyanyi juga boleh. Oke, jadi pesannya untuk bunda-bunda di rumah, saya tahu untuk merawat seorang anak itu tidak mudah, untuk membesarkan seorang anak itu juga butuh perjuangan yang luar biasa, dari melahirkan, menyusui, memberikan MPASI, bahkan nanti akan mendidiknya jadi anak yang cerdas ya. Tapi itu semua bisa kita lewati dengan baik, harus sabar, harus telaten, dan jangan mudah menyerah. Ya, pesan saya jangan terlalu banyak diberikan gadget atau TV atau mungkin laptop ya untuk anak kita, karena itu akan menghambat perkembangannya. Misalnya pun harus diberikan, maka dibatasi dan harus penggunaannya secara Bijak gitu ya dok. Gitu. Oke, menarik sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan ilmunya Dokter Wening. Sami-sami. Begitu sobat ceria semuanya, untuk Obseria kali ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Terima kasih dok. Oke, cium dulu dong. ISO kurang tinggi. Kalau nanti obrolan seru dan ceria kayak gini aja ya dok. Ikuti gini ya. Nah, seru dan ceria. Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke, cerianya ke sana. Yups, betul. Saya kasih kamera. Ya, nanti kan. Tapi kan tetap harus menyapa yang di rumah, Bu. Iya, boleh gitu. Oke, Nuli. Oke. 3, 2, 1, Umi. Action.